Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur tentu kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih dan penyertaannya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk merenungkan dan membacakan kebenaran firman Tuhan. Tentu di setiap kita ini adalah orang-orang yang pasti mengalami banyak sekali tantangan, pergumulan, dan juga peristiwa-peristiwa kehidupan yang tentu membuat kita ini meragukan Tuhan, bahkan tidak percaya kepada rencana Tuhan. Namun, pada saat ini, saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan dan meneguhkan hati kita dalam menghadapi setiap permasalahan, baik dalam keluarga, studi, ataupun tempat pelayanan di mana Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari melayani. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua 1 ayat 9 ini ditunjukkan kepada Yosua. Siapa itu Yosua? Yosua adalah pengganti Musa, yaitu yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Karena dalam sejarah Alkitab, yang sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Mesir, yang menggantikan Musa adalah Yosua. Nah, Yosua ini ia menerima perintah dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, menggantikan Musa pada saat yang sangat krusial dalam sejarah bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka ini harus memasuki tanah perjanjian yang telah dijanjikan Allah kepada leluhur mereka. Tugas ini bukanlah hal yang mudah, karena Yosua harus menghadapi berbagai tantangan yang berat. Di sini, pertama, musuh-musuh yang harus dihadapi Yosua ini adalah musuh-musuh yang mendiami tanah Kanaan. Mereka adalah bangsa-bangsa yang kuat dan berpengalaman dalam peperangan, dengan benteng-benteng kota yang kokoh dan pasukan yang terlatih. Yang kedua, Yosua memimpin sebuah bangsa yang besar sekitar 2 juta orang. Namun, di dalam perjalanan, yaitu di padang gurun, bangsa Israel ini dikenal oleh kita sendiri dalam pembacaan firman Tuhan adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan mereka ini adalah bangsa yang keras kepala. Mereka berulang kali ditolong oleh Tuhan, tapi mereka masih meragukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, masa depan bangsa Israel ini penuh dengan ketidakpastian. Kenapa? Karena mereka harus meninggalkan kehidupan yang lama, yaitu di Mesir, dan harus menaklukkan orang asing. Jadi, ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka harus melawan berbagai bangsa, saudara dan saudari, serta Bapak Ibu sekalian, yang penuh dengan ancaman dan tantangan baru. Nah, dalam menghadapi situasi yang kompleks dan menegangkan ini, Tuhan memberikan penguatan dan juga perintah yang jelas dan tegas kepada Yosua, bahwa Yosua harus kuat, harus teguh hatinya, dan jangan pernah kecut dan tawar hati. Perintah ini bukan hanya sekedar dorongan moral, ataupun melainkan panggilan iman yang mendalam agar Yosua tetap berani dan teguh dalam menjalankan tugasnya. Tetapi Tuhan mau menegaskan bahwa penyertaannya adalah jaminan utama keberhasilan. Penyertaan Tuhan ini telah dibuktikan sebelumnya melalui mujizat-mujizat besar, seperti pembelahan laut Tiberau dan sungai Yordan. Ini adalah yang menjadi tanda bahwa Allah yang sama dulu yang menyertai Musa melewati berbagai macam tantangan dalam memimpin bangsa Israel adalah Allah yang sama juga yang menyertai Yosua. Kepemimpinan Yosua ini didasarkan pada pola pikir yang penuh kepercayaan diri dan juga keteguhan iman. Ia tidak membiarkan kekuatan atau keraguan menguasai hatinya, melainkan terus memegang janji Tuhan dan memimpin umat dengan keberanian yang tentunya bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi yang berasal daripada Tuhan. Dengan demikian, Yosua ini mampu mengatasi rasa takut dan tantangan yang menghadap, memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan menaklukkan kota-kota benteng seperti Yeriko sesuai dengan perintah Tuhan. Kisah ini menunjukkan bahwa keberhasilan Yosua dan bangsa Israel bukan karena kekuatan mereka sendiri, melainkan karena mereka berjalan dalam penyertaan dan ketaatan kepada Tuhan yang setia menepati janji-Nya. Nah, di dalam ayat Yosua 1 ayat 9 ini, kalau kita lihat secara teologis, itu menegaskan konsep yang penting tentang penyertaan Allah. Sekali lagi ditekankan adalah penyertaan Allah, yang sering disebut dengan istilah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita.
Dalam konteks ini, Allah tidak sekedar memberikan perintah kepada umatnya untuk bertindak dengan keberanian dan keteguhan hati saja, tetapi ia juga memberikan janji yang pasti bahwa Dia akan menyertai mereka dalam setiap langkah perjalanan mereka. Penyertaan Allah ini bukanlah janji kosong, melainkan jaminan nyata yang menjadi fondasi utama bagi keberanian dan keteguhan iman umatnya. Keteguhan hati dan keberanian yang diperintahkan kepada Yosua bukan sekedar dorongan moral yang seperti saya sampaikan tadi atau semangat manusiawi semata, melainkan merupakan respon iman yang lahir dari percaya penuh kepada janji Allah. Dengan kata lain, keberanian yang sejati bukanlah hasil dari kekuatan fisik atau strategi militer seperti di peperangan atau dari diri sendiri, melainkan buah dari keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa menyertai, memimpin, dan melindungi. Ini tuh menempatkan iman sebagai pusat dari segala tindakan dan keputusan, yang membedakan Tuhan dari bangsa-bangsa lain yang mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, dalam konteks perjanjian lama, penyertaan Allah ini menjadi prinsip teologis yang sangat mendasar. Sejak awal perjanjian bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah selalu menunjukkan bahwa keberhasilan mereka ini bukan menghadapi musuh dan menaklukkan tanah adalah hasil langsung dari campur tangan dan penyertaan mereka sendiri, tetapi adalah hasil penyertaan Allah. Contohnya, kemenangan atas Firaun di Laut Tiberau, kemenangan atas kota-kota Kanaan, dan pemeliharaan umat di padang gurun, yang mana mereka itu selama 40 tahun dikasih makan oleh Tuhan. Dan semuanya ini menunjukkan bahwa Allah berjalan bersama umatnya. Oleh karena itu, keberhasilan bukanlah semata-mata hasil usaha manusia, melainkan manifestasi dari kuasa dan kesetiaan Allah yang menyertai mereka. Hal ini juga mengajarkan bahwa dalam kehidupan rohani dan praktis, umat percaya harus menempatkan kepercayaan kepada Allah saja sebagai sumber utama kekuatan dan keberanian ketika menghadapi tantangan, pergumulan, ketidakpastian. Di sini tuh umat dipanggil untuk tidak bergantung pada kemampuan sendiri, melainkan untuk mengandalkan penyertaan Allah yang setia. Dengan demikian, iman kepada Allah yang menyertai menjadi landasan yang kokoh bagi keteguhan hati dan keberanian dalam menjalani hidup. Kalau kita lihat secara keseluruhan, ayat ini mengingatkan kita bahwa penyertaan Allah adalah janji yang memberikan kepastian dan pengharapan. Keteguhan dan keberanian yang diperintahkan oleh Allah kepada Yosua dan umat Israel adalah bentuk tanggapan iman yang aktif terhadap janji tersebut. Dan ini menegaskan bahwa dalam setiap situasi, keberhasilan yang sejati dan kemenangan rohani hanya dapat dicapai ketika umat berjalan dalam penyertaan dan ketaatan kepada Allah, bukan semata-mata mengandalkan kekuatan atau diri sendiri. Mari kita lihat secara saintifik, yaitu di luar ilmu teologi. Nah, dari sudut pandang psikologi modern, keteguhan hati atau yang dikenal dengan istilah grit merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Grit adalah kombinasi antara ketekunan dan semangat yang konsisten untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, meskipun menghadapi tantangan, kegagalan, atau kekecewaan, penelitian psikologi ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki grit cenderung lebih mampu bertahan dan mencapai hasil yang signifikan dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan bakat atau motivasi sesaat. Salah satu studi klasik yang sering dikutip adalah eksperimen Marshmallow yang dilakukan oleh Walter Mischel pada tahun 1960-an. Dalam eksperimen ini, anak-anak diberikan pilihan untuk segera mendapatkan satu marshmallow atau menunggu beberapa waktu agar mendapatkan 2 marshmallow. Hasil jangka panjang dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak yang mampu menahan diri dan menunda kepuasan cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik, kesehatan mental yang lebih stabil, serta hubungan sosial yang lebih sehat di masa dewasa. Hal ini menegaskan bahwa kemampuan mengandalkan diri dan mempertahankan fokus pada tujuan jangka panjang sangat berperan dalam keberhasilan hidup. Keteguhan hati bukan hanya sekedar soal motivasi atau semangat sesaat, melainkan juga mencakup kemampuan untuk mengelola emosi secara efektif,
membangun kebiasaan positif, dan tetap konsisten dalam menghadapi tekanan serta tantangan yang datang. Orang yang teguh hati mampu mengatasi stres dan kegagalan tanpa menyerah, menggunakan pengalaman sulit sebagai batu loncatan untuk tumbuh dan berkembang. Mereka juga cenderung memiliki pola pikir yang resilient, yakni kemampuan bakat kembali setelah mengalami kegagalan dan kesulitan. Selain itu, dalam penelitian lain di bidang neurosciences menunjukkan bahwa keteguhan hati berkaitan erat dengan fungsi prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang mengatur pengendalian diri, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Latihan mental seperti meditasi, mindfulness, dan pembentukan kebiasaan baik dapat memperkuat area otak ini, sehingga meningkatkan kemampuan seseorang untuk tetap fokus dan bertahan dalam menghadapi berbagai tekanan hidup. Kalau kita lihat secara perspektif saintis, sangat banyak sekali kegunaan dari keteguhan hati dan juga pengendalian diri. Lalu ketika kita mengandalkan Tuhan, tentu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini pasti akan berhasil, saudara-saudari, Bapak dan Ibu. Saya ingin memberikan kesaksian tentang bagaimana saya sebagai seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene. Dulu saya itu adalah mahasiswa pindahan dari STT lain. Namun ketika saya diperhadapkan dengan situasi yang sulit, yang dimana Tuhan, apakah saya harus keluar STT atau saya pindah STT saja? Saya bergumul, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana? Saya tidak sanggup ya Tuhan di STT lama saya ya, karena di sini tempatnya seperti ini. Yang saya kira menjadi seorang hamba Tuhan, kita hanya sekedar membaca Alkitab, kita hanya sekedar berdoa, kita hanya sekedar belajar, mengenal firman, dan yang selesai. Namun Tuhan membawa saya ke dalam kondisi di mana saya harus menghadapi tantangan, saya harus menghadapi orang-orang yang berbagai macam yang tentunya tidak menerima saya apa adanya. Tapi di situ saya mendapatkan dan menemukan suara Tuhan berkata kepada saya bahwa apapun yang saya lakukan ketika saya membawa Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai saya. Dan alhasil ketika saya tetap kuat hati, saya ingin tetap menjawab panggilan saya untuk tetap lanjut di sekolah teologi, saya berhasil sampai ke tempat ini di STT Ekumene. Mungkin ini adalah pengalaman sharing yang Bapak Ibu saudara-saudari, apalagi yang tidak kuliah teologi, itu agak seperti tidak dipahami lah, karena kan saya ini adalah seorang mahasiswa teologi, tapi saya ingin berbagi sharing saja bahwa yang saya ingin garis bawahi bahwa ketika Tuhan yang menyertai kita, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi keputusan dan apapun itu. Ketika kita berani percaya dan terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita. Saya juga akan membahas tentang ayat-ayat mana yang paralel dengan Yosua 1 ayat 9 ini. Pertama ada terdapat di dalam Ulangan 31 ayat 6. Di sini lagi-lagi Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 juga Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Lalu terdapat juga dari komentari dari para teolog. Di sini saya ambil dua, yaitu di dalam Matthew Henry dan juga John MacArthur. Nah, Matthew Henry ini dia menekankan utama kepada kepatuhan dan keberanian dalam panggilan Tuhan. Jadi Matthew Henry ini menafsirkan Yosua 1 ayat 9 ini sebagai bagian dari pengalaman ilahi kepada Yosua untuk menggantikan Musa dan memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Ia mencatat beberapa poin penting. Yang pertama itu perintah ilahi bukan hanya mendorong moral, tapi Tuhan tidak hanya memberi motivasi, tetapi memberi perintah langsung, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, ini menunjukkan bahwa keberanian adalah bagian dari ketaatan. Yang kedua, keberanian didasarkan pada penyertaan Tuhan, bukan semata kekuatan manusiawi, tetapi karena Tuhan menjanjikan kehadirannya. Tanpa penyertaan Tuhan,
keberanian itu hampa. Dan yang ketiga, Matthew Henry berkata bahwa penghiburan di tengah tanggung jawab besar, di mana Yosua mengambil ahli tugas berat dan janji penyertaan Tuhan adalah bentuk jaminan bahwa ia tidak sendiri. Sedangkan oleh John MacArthur, di sini ia menekankan bahwa kepercayaan akan janji Tuhan dan tanggung jawab pemimpin. Nah, John MacArthur dalam catatan studi Alkitabnya ini memberi perhatian khusus pada konteks historis dan spiritual dari ayat ini. Yang pertama, Yosua sebagai figur pemimpin rohani dan militer. Nah, ayat ini menunjukkan kepada seorang pemimpin yang akan menghadapi banyak pertempuran, maka kekuatan dan keberanian bukan hanya secara fisik, tetapi juga iman yang teguh. Yang kedua, penyertaan Tuhan sebagai dasar iman dan tindakan. Nah, keberanian tidak berdiri sendiri, tetapi harus berpijak pada janji Tuhan. Nah, MacArthur ini menekankan bahwa kita juga seperti Yosua harus menaruh iman pada firman dan janji Tuhan dalam segala hal. Dan yang ketiga, kaitannya dengan ketaatan pada firman. Nah, sebelumnya di ayat 8 ini Tuhan memerintahkan agar Yosua tidak menyimpang dari kitab Taurat ini. Nah, ini menegaskan bahwa keberanian sejati muncul dari hidup yang taat pada Firaun. Nah, sedangkan dalam bahasa asli kata kerja imperatif yang berarti jadilah kuat atau kuatkanlah hatimu, ini adalah perintah langsung kepada Yosua untuk mengambil sikap kekuatan dan keteguhan hati dalam menghadapi pangkatnya, yaitu kata kasak. Dan kata veemat, kata ini juga imperatif, berarti dan teguhkanlah hatimu atau beranilah. Kata ini melengkapi perintah sebelumnya, tekanan keberanian dan keteguhan batin yang harus dimiliki. Terus ada kata al-ta'arot. Kata ini adalah larangan atau imperatif negatif yang berarti jangan takut. Kata ini mengingatkan agar Yosua tidak membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Terus ada ve'al-techat, juga merupakan larangan berarti dan jangan gentar atau jangan tawar hati. Nah, ini menegaskan sikap tidak menyerah atau putus asa dalam menghadapi kesulitan. Dan ada kata ki'imaka Adonai Eloheka. Nah, frasa ini berarti sebab Tuhan Allahmu menyertaimu. Kata ki berfungsi sebagai sebab atau alasan. Ini menjelaskan mengapa Yosua harus kuat dan berani. Penyertaan Tuhan adalah jaminan dan sumber kekuatan manusia. Dan yang terakhir ada kata bekol asher telek. Nah, frasa ini berarti kemanapun kamu pergi. Ini menegaskan bahwa penyertaan Tuhan tidak terbatas pada tempat atau situasi tertentu, melainkan menemani Yosua dalam setiap langkah dan perjalanan hidupnya. Lantas bagaimana kita sebagai orang percaya mengaplikasikan kisah Yosua ini di dalam kehidupan kita sebagai orang yang memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan? Sebagai umat Tuhan yang hidup di zaman modern sekarang dengan berbagai tantangan dan juga tekanan, kita dipanggil untuk menerapkan prinsip-prinsip keteguhan hati dan keberanian yang diajarkan dalam Yosua 1 ayat 9 secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, di sini saya membagi menjadi 3 poin. Yang pertama, bangunlah kebiasaan memikirkan firman Tuhan setiap hari. Kebiasaan membangun pemikiran untuk memikirkan Tuhan setiap hari itu sebagaimana Yosua yang diperintahkan untuk membaca Taurat siang dan malam agar ia selalu memegang teguh hukum Allah. Itu terdapat di dalam Yosua 1 ayat 8. Kita juga perlu menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup yang tidak dapat dipisahkan. Dengan membiasakan diri membaca, memikirkan, dan mengaplikasikan firman Tuhan, hati dan pikiran kita ini akan dikuatkan sehingga kita mampu menghadapi berbagai situasi dengan bijaksana dan beriman. Yang kedua, hadapi setiap tantangan hidup dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan atau kemampuan sendiri semata, karena keberanian ini berasal dari pengharapan dan kepercayaan sejati kepada penyertaan Allah yang setia. Ketika kita sadar bahwa Tuhan berjalan bersama kita setiap langkah, baik dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, kita akan mampu mengatasi ketakutan dan keraguan yang sering menghambat kemajuan dan pertumbuhan rohani. Dan yang terakhir, menerapkan prinsip pengendalian diri dan keteguhan hati dalam segala aspek kehidupan. Keteguhan hati bukan hanya soal semangat sesaat, tetapi tentang konsistensi dan kesabaran dalam menjalankan tanggung jawab kita, baik di tempat kerja, dalam keluarga,
dalam pelayanan. Dengan mengendalikan emosi, tetap fokus pada tujuan yang benar, dan tetap setia pada panggilan Allah, kita menjadi saksi hidup dari kuasa firman Tuhan yang menguatkan. Dan dengan menerapkan ketiga poin ini yang saya telah rangkum tadi dalam pembacaan kita, secara konsisten, kita tidak hanya menjadi pribadi yang kuat dan berani secara rohani, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita tentunya, dan menampilkan kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dalam menghadapi situasi apapun, dan juga menumbuhkan hati kita, serta terus menambahkan iman dan menumbuhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus memberkati kita semua. Shalom.